Assalamualaikum teman-temanku semua. Salam petani sawit Indonesia. Semoga kita bisa menjadi petani yang sukses dan bisa membeli lahan yang baru lagi. Oke, di sini saya ingin mereview kebun saya sendiri nih, pribadi, dengan varietas abal-abal. Mari, nggak usah berlama-lama lagi, kita sidak langsung. Ini dia teman-teman, penampakan sawit saya yang abal-abal, umur sekitar 3 tahun, tapi buahnya lumayan jos juga nih, keliling juga nih. Ini udah bekas saya panen juga nih, udah di sini udah 2 tingkat deh ini semalam waktu buah. Sepertinya jos juga lumayan, karena di sini teman-teman sangat susah kita mencari bibit yang unggul. Hampir 70% warga kampung saya sini menanam sawit abal-abal. Ya, semoga aja pemerintah bisa memberi bantuan ataupun memberi sosialisasi kepada warga-warga sini bahwasanya sawit unggul itu lebih baik. Nah, ini lagi teman-teman. Nah, ini penampakan sawit abal saya nih, umur sekitar 3 tahun. Kita lihat yang lain. Nah, ini jos juga nih buahnya, jos. Walaupun abal-abal nih jos, tapi pelepahnya pun cantik ini, hijau. Memang kalau perawatan saya intensifkan ya teman-teman. Dari gulma, piringan saya jaga nih tetap kebersihannya piringan. Nah, ini jos juga teman-teman. Alhamdulillah, biarpun abal-abal. Alhamdulillah. Nah, ini sudah ada yang merah ini teman-teman, sudah mulai masak nih. Ya, boleh juga sebenarnya kita coba tanam sawit abal-abal ini kawan-kawan. Seandainya memang itu tadi kayak di kampung saya susah untuk mencari bibit unggul. Jadi saya punya lahan dulu di sini. Lahan saya sebenarnya tanaman karet dulu. Tapi karena karet harganya semakin lama pun tidak ada perkembangan, jadi saya ganti dengan sawit, dengan tanaman sawit. Nah, ini contohnya tunggul, ini kayu-kayu keringnya bekas karet ini, belum habis pun dia. Semuanya sebenarnya lumayan juga nih kawan-kawan. Dengan nanam sawit abal-abal ini pun ya masih sedikit lumayan lah, timbang kita pertahankan dengan tanaman karet. Waktu itu harganya tidak lagi bersahabat, jadi saya coba untuk ganti dengan sawit. Walaupun ya hanya bisa saya beli sawit abal-abal ini, karena di waktu itu untuk menanam sawit unggul sangat susah untuk mencari bibitnya. Oke, kita mereview sawit yang sudah umur 6 tahun. Ini tadi 3 tahun, karena saya waktu punya karet, lahan saya ada 1,5 hektar, jadi tidak saya replanting semua atau tidak saya ganti. Saya separuh dulu saya ganti, baru sawit yang baru saya tanam sudah menghasilkan, baru yang lain lagi saya ganti, saya replanting. Nah, ini yang udah tanaman 6 tahun. Nah, seperti inilah kawan-kawan penampakan performanya. Keliling juga, keliling. Ini lagi kawan-kawan udah umur kurang lebih 6 tahun. Agak silu ini nampaknya. Nah, ini performanya sawit abal-abal juga nih kawan-kawan ya.
karena waktu itu memang di sini untuk mencari bibit unggul sangat susah. Lanjut lagi. Nah ini teman-teman, sebenarnya lumayan juga, jos juga nih buahnya kawan-kawan, keliling. Malam saya panen ini 3 tandan ini. Oke, kita pindah ke sawit yang lain. Kalau pemupukannya kawan-kawan ya, sudah saya beri 6 kilo nih per batang ini, per pohon ya. 6 kilo dengan RP 2 kilo, urea 2 kilo, KCL nya 2 kilo ya. Kalau memang kalaupun biarpun abal-abal, kalau kita maksimalkan perawatannya dari pemupukan, dari gulma atau rumput-rumput, anak-anak kayu kita bersihkan, jadi tidak ada perebutan unsur hara, dan pupuk yang kita beri bisa terserap maksimal dengan pohon sawit. Nah ini jos juga nih buahnya, besarnya udah mulai masak nih, udah mulai merah. Kelemahan sawit abal-abal ya begini teman-teman, cepat sekali dia mengeluarkan bunga jantan ini. Nah, bunga jantan. Ini lagi kawan-kawan, inilah performa buah sawit abal-abal. Sebenarnya kita tanam pun sawit abal-abal itu tidak salah kawan-kawan. Kalaupun kita punya lahan, kalaupun tidak ditanami sawit ataupun di tanaman yang lain, lahan kita cuma kita biarkan, itu sangat rugi kawan-kawan. Biarpun abal-abal, asal bisa kita tanami, kita rawat, nah, dia pun memberi hasil dari kerja keras kita. Yang sudah nanam sawit abal-abal, untuk petani Indonesia, jangan berkecil hati. Nah, mari coba kita tingkatkan untuk insentifkan untuk perawatannya. Oke, kita pindah lagi. Ini kawan-kawan ya, ini sawit abal-abal ini, tapi alhamdulillah buahnya jos juga. Jos juga kawan-kawan, keliling. Ini rencana, ini masih musim kemarau ini, kalau ada hujan nanti saya upayakan lagi nanti untuk 1 kilo KCL lagi saya tebarkan. Ini tanahnya aja sangat kering ini. Wah, ini panasnya udah pol. Ini jalan ke kampung saya ini. Jalan ke kampung saya, dan pinggirnya ini inilah lahan saya. Wah, ini jos nih kawan-kawan. Jos sekali buahnya nih. Udah hampir komedi 15 kiloan ini. Mantap. Ya, yang penting perawatan ya kawan-kawan ya. Biarpun sawit abal-abal, perawatan kita intensifkan. Piringan kita jaga, piringan. Lanjut lagi. Nah, ini ya kawan-kawan, mantap ini umur. Kalau ini sebetulnya dulu ini masih sisipan ini, karena di pinggir jalan waktu itu. Ini sekitar umur 4 tahun. Kalau yang pertama tadi sana umur 4-6 tahun. Ini baru 4 tahunan nih. Ini dia performanya.
Endul juga nih. Wih, ini lagi. Ah, udah mulai masak nih. Kita lagi. Oke, ini dia performa ini semalam ini 3 tingkat nih. Ini satu, sini, sini satu, sini satu. Nah, ini udah tinggal buah pucuk nih. Tapi keliling juga. Ya, yang punya sawit abal-abal tetap semangat ya kawan-kawan ya. Lanjutkan untuk memberinya pupuk, jangan kecil hati. Oke, ini lagi kita. Ini malah jarak tanamnya nih dekat nih kawan-kawan. Nah, ini dia. Pelepahnya aja saling bersinggungan dah. Nah, tapi buahnya mantap juga nih kawan-kawan. Salut juga saya ini. Biarpun seperti apa abal-abal tanamnya pun rapat ini, tapi buahnya nggak. Oke lah, sampai sini dulu kayak kawan-kawan ya. Nah, inilah keadaan yang ada di kebun saya. Jadi seandainya kita punya pun sawit abal-abal, jangan kecil hati kawan-kawan, tetap dirawat. Pemberian pupuknya, gulmanya, nah, semoga kerja keras kita bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran untuk rezeki kita semua. Ya, semoga dengan nanam sawit unggul kita bisa menabung, membeli lahan yang baru dan menanam bibit yang unggul. Oke. Sampai di sini dulu. Salam petani Indonesia.